Oke, Dynamic Trunking Protocol. Apa itu? Jadi Dynamic Trunking Protocol itu memudahkan admin nanti untuk menghubungkan dua switch atau lebih dengan jalur trunk. Jadi interface trunk Ethernet itu kan adalah interface yang digunakan untuk menghubungkan switch satu dengan switch lain yang memungkinkan lalu lintas dari banyak VLAN berbeda untuk bisa lewat. Jadi ini adalah jalur yang khusus untuk antar switch, bukan untuk switch dengan end devices. Nah, sebuah interface bisa diset sebagai trunking atau non-trunking, atau menegosiasikan trunking dengan tetangga. Trunk negotiation dikontrol dengan Dynamic Trunking Protocol atau DTP yang beroperasi dalam basis point-to-point, satu titik ke satu titik lain, antar perangkat jaringan. Dynamic Trunking Protocol adalah protokol proprietari Cisco, artinya tidak akan kalian temukan di merek lain, dan secara otomatis menyala di katalis 2960 dan 3560. Switch dari vendor lain tidak mendukung DTP. DTP mendukung negosiasi trunk hanya jika port pada tetangga dikonfigurasikan dalam mode trunk yang mendukung DTP. Jadi kedua-dua ujungnya harus saling mendukung. Peringatan, beberapa perangkat internet network mungkin melakukan forward frame DTP secara tidak tepat yang dapat mengakibatkan konfigurasi yang salah. Untuk menghindari ini, matikan DTP pada interface switch Cisco yang tidak mendukung, yang terhubung pada perangkat yang tidak mendukung DTP. Artinya kita harus matikan DTP ini pada port-port yang menuju ke end devices atau menuju switch merek vendor lain yang tidak mendukung DTP. Oke, dalam gambar ini bisa terlihat ada 3 switch, switch 1, switch 2, dan switch 3. Ini perwakilan untuk 2960 atau 3560 ya. Dilihat bahwa pada interface Fast Ethernet 03 pada switch 1 dan switch 3, Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 03. Di switch 1 itu terhubung ke switch 2 dan switch 3. Di sini switch Fast Ethernet 01-nya itu switch port mode trunk. Sudah dinyatakan secara eksplisit mode ini trunk. Ujung temannya di S2 juga dinyatakan secara eksplisit mode-nya trunk. Trunk dengan trunk, ketemu, jadi. Karena ini secara eksplisit sudah dinyatakan modenya itu. Tetapi pada Fast Ethernet 03-nya di switch 1, ini sengaja tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan dinyalakan DTP-nya, switch port mode dynamic auto. Di S3, di Fast Ethernet 03-nya yang secara fisik terhubung juga, dinyatakan perintah yang sama, mode dynamic auto. Oke. Untuk mengaktifkan trunking dari Cisco switch ke perangkat yang tidak mendukung DTP, kita harus menggunakan switch port mode trunk dan switch port no negotiate. Ini kalau si ujung satunya tidak mendukung DTP, perangkat Cisco yang tidak mendukung DTP atau perangkat merek lain. Tapi kalau mendukung DTP, kita bisa nyalakan mode ini. Oke, kita lihat sekarang di gambar 2-nya. Jalur yang sebelah sini adalah trunk. Karena secara eksplisit dua-duanya dikonfigurasikan dengan switch port mode trunk. Jalur yang sebelah sini kita tadi mengkonfigurasikan dengan target mode auto. Sebenarnya konfigurasi mode autonya sih nggak masalah, tapi kedua-duanya pasif jadinya dan tidak terbentuk trunk. Jadi this link is not trunk. Both ports configured with switch port mode dynamic auto. Karena sifat yang sebutnya dynamic auto di sini yang lebih pasif. Gitu. Jadi, kalau kita mau mengaktifkan trunknya dengan bantuan DTP, sedikit perubahan dan pemahaman. Sebelumnya pemahaman dulu dari cara kerjanya perlu diketahui. Di sini kita melihat sebuah tabel. Ya, ada 4 jenis mode yang bisa diberikan kepada sebuah port, switch portnya, switch port dynamic auto, switch port dynamic desirable, switch port mode trunk, switch port mode access.
Switch port dynamic auto ketemu sama ujungnya satu lagi dynamic auto ketemu dynamic auto, bekerja sebagai akses. Dynamic auto ketemu dynamic desirable, jadi terang. Dynamic auto ketemu terang, jadi terang. Dynamic auto ketemu akses, jadi akses. Jadi ini kita harus perhatikan dari interseksinya, interseksi antar mode. Ini anggap saja hubungan antara perangkat 1 sama perangkat 2 ya. Kalau dynamic desirable ketemu dynamic auto, jadinya terang. Dynamic desirable ketemu dynamic desirable, jadi terang juga. Dynamic desirable ketemu dynamic terang, ketemu terang secara eksplisit, jadinya terang juga. Tapi kalau dynamic desirable ketemu sama ujung sananya yang menyatakan akses, jadinya akses. Berikutnya, kalau eksplisit terang, ketemu dynamic auto, jadi terang. Ketemu dynamic desirable, jadi terang. Ketemu terang, pasti terang. Ketemu akses, error. Ini satu-satunya kondisi di mana komunikasinya tidak akan bisa terjadi. Bukan sepenuhnya error, tapi konektivitasnya terbatas di sini. Karena yang satu menyatakan minta mode terang secara eksplisit, satu minta mode akses secara eksplisit. Jadi kondisi limited connectivity ini terjadi kalau secara eksplisit ujung satu minta terang, ujung satu minta akses. Bagaimana kalau salah satunya meminta eksplisit akses dan yang lainnya dynamic auto atau dynamic desirable akan ngalah. Tetap yang jadinya adalah mode akses. Apalagi akses ketemu akses. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ingin menggunakan DTP pun maka tidak boleh kedua-dua ujungnya dynamic auto. Salah satu portnya harus dinyatakan dynamic desirable atau terang kalau yang satu pakai dynamic auto. Ya mengikuti kaidah dari matriks ini. Kita bisa melihat mode yang sedang aktif dengan perintah show spasi DTP spasi interface fast Ethernet 01. Misalnya nomor interface-nya ya akan terlihat di sini informasi apakah mode terangnya sedang aktif atau tidak. Configure terang link statistically whenever possible. Ini yang diminta. Sebenarnya kalau bisa secara eksplisit nyatakan jalur terang eksplisit lah. Karena default DTP mode-nya sangat tergantung pada software iOS-nya dan platformnya. Untuk menentukan informasi yang untuk menentukan konfigurasi yang didukung oleh si perangkatnya, kita pakai perintah tadi, show DTP interface yang ini. Yang ini kelihatan sudah sebagai terang ya. Lalu kita coba dengan praktikum saja. Di sini ada sedikit aktivitas. Mungkin bukan praktikum tapi lebih kepada prediksi ya, prediksi behavior-nya. Di sini kita akan mencoba melihat di sini ada 4 switch, switch 1, switch 2, switch 3 dan switch 4. DD itu adalah dynamic desirable, DA itu adalah dynamic auto dan DTR itu adalah terang. AC adalah akses tapi nggak ada yang pakai akses di sini. Mari kita lihat switch antara switch 1 sama switch 2 dulu. Switch 1 port yang terhubung ke switch 2, yang ini adalah dynamic desirable, yang di switch 2 adalah dynamic auto. Jadi dynamic desirable ketemu dynamic auto. Hasilnya adalah jalur terang. Switch 1 ke switch 3, di ujung switch satunya adalah dynamic auto, yang ini, karena DD yang ini meskipun dekat sama kabel yang ini, tapi maksudnya adalah untuknya menuju switch 4. Switch 1 dynamic auto, switch 3 terang. Maka jadinya terang. Switch 1 ke switch 4. Switch 1 dynamic desirable, switch 4 ujung sini mintanya terang. Juga jadi terang. Sekarang kita lihat di switch 2. Switch 2 tidak ada koneksi ke switch 3. Jadi switch 2 hanya ke switch 4. Switch 4 dynamic desirable, switch 4 dynamic desirable. DD ketemu DD. Jadi sama-sama terang. Switch 3 menuju switch 4. Dynamic auto, switch 4 dynamic auto. Sehingga yang terjadi adalah akses.
sama-sama auto jadinya akses. Nah, demikian kurang lebih cara memahami dari konfigurasi yang bisa diberikan pada